Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan membahas 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Nah, pasal 15 ini saudara, ada 2 kerajaan di mana raja-rajanya akan kita pelajari. 2 raja di selatan, yaitu ibu kotanya Yerusalem, rajanya namanya Azaria dan Yotam. Sementara 5 raja di utara. Kerajaan utara atau Israel, ibu kotanya Samaria. Seperti kita ketahui bahwa pasca kematian Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Nah, Allah menghendaki supaya raja-raja Israel itu hidup seturut dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain. Tapi sayangnya, sebagian besar, khususnya kerajaan utara itu saudara, semuanya jahat di mata Tuhan. Semuanya jahat di mata Tuhan. Sampai-sampai nanti pada akhirnya Tuhan mengizinkan orang Asyur datang untuk menawan, mengalahkan kerajaan utara. Mereka ditawan ke Asyur. Nah, melihat kerajaan utara jahat di mata Tuhan, dihukum Tuhan ke Asyur, yang selatan nggak belajar daripada itu. Mereka ikut juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Makanya selatan dibuang ke Babel. Jadi utara dibuang ke Asyur, selatan dibuang ke Babel. Nah, dari sepenggal kisah bagaimana jahatnya raja-raja utara dan selatan ini, pada pasal 15 ini dari 2 raja-raja akan kita pelajari. Secara singkat kita akan lihat seperti apa raja-raja mereka. Namun sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menerangi hati kita. Kami sembah Engkau Yesus, kami puji Engkau, Allah yang setia. Namamu besar, namamu ajaib. Huralara payara payara payara. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin ya Tuhan. Kami tetap senantiasa ingin mengasihi, mencintai, terus menyembah, memuji, dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah rahmat dan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami terima. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus urapi kami, jamah kami, supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan untuk dapat kami lakukan ketika kami melayani, ketika kami hidup pada masa ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terangi hati kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, di pasal yang ke-15 dari 2 raja-raja ini, tadi saya katakan ya, ada 2 raja Yehuda selatan dan 5 raja Israel utara. Nah, kisahnya seperti apa? Tidak semuanya akan kita pelajari. Saya ambil 1 raja selatan dan 1 raja utara. Nah, kita baca dulu saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 raja selatan, 1 raja utara. Demikian firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 15, Perjanjian Lama halaman sekitar 414. Asarya, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asarya anak Amazia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolnya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan.
bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan melimpahkan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ini sepenggal kisah dari Azaria, Raja Yehuda. Benar sih awalnya, tapi sayang dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Sehingga Tuhan menjatuhkan tulah. Sakit penyakit baginya. Sekarang kita lihat raja yang di utara. Zakharia, Raja Israel. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakharia anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauhkan dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakharia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Nah saudara, mari kita lihat sebentar ya. Saya akan untarakan dulu kerajaan utara. Saudara. Dalam bacaan ini, kita melihat ada 4 kali pergantian raja di kerajaan utara atau Israel. Dalam kurun waktu berapa? 20 tahun 7 bulan, saudara. Kalau kita baca selanjutnya, apa yang terjadi? Zakharia memerintah selama 6 bulan. Kemudian digantikan oleh Salum memerintah selama 1 bulan. Hanya 1 bulan. Saudara. Digantikan lagi oleh Menahem memerintah selama 10 tahun. Dan yang terakhir Pekahnya memerintah selama 10 tahun juga. Kita melihat bagaimana pergantian raja itu terus bergulir di kerajaan utara. Tapi semuanya jahat di mata Tuhan. Allah betul-betul sangat berduka. Saudara. Allah betul-betul sangat sedih melihat keturunan Raja-Raja Daud dan Salomo yang harusnya hidup seperti yang Tuhan mau, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, dari keempat raja ini, ya, semuanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan proses peralihan kepemimpinan diwarnai dengan apa? Persepakatan keji dan pertumpahan darah. Mari kita lihat satu aja. Ayat yang ke-10. Zakharia dibunuh Salum. Lihat ayat 10 ya. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, yaitu Zakharia. Membunuh dia di Yibleam. Kemudian menjadi raja menggantikan dia. Coba. Pergantian raja dengan cara saling membunuh. Akibatnya apa? Salum yang tadinya membunuh Zakharia sekarang dibunuh oleh Menahem. Ayat 14. Kita lihat ayat 14. Saudara. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Coba lihat. Ditambah lagi dengan sebuah noda pertumpahan darah. Di mana Pekahnya dibunuh oleh Pekah. Pekahnya dibunuh oleh Pekah. Lihat ayat 25, saudara. Ini saya jelaskan supaya kita mengerti bahwa cara-cara pergantian raja itu pertumpahan darah seperti ini. Ya, ayat 25. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria, di puri istana raja.
Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Gambaran apa yang terjadi di kerajaan utara, saudara. Dari apa yang kita baca, kita sudah tahu. Carut marutnya, kejahatan yang dilakukan raja-raja utara, itu betul membuat Tuhan sangat berduka dan sangat sedih sekali. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan tidak menjauhi dosa-dosa Yerobeam. Karena raja pertama di utara itu Yerobeam. Kalau selatan, Rehabeam. Pada waktu itu, penderitaan Israel bukan hanya dalam masalah politik dan keamanan. Tapi juga karena apa? Keterpurukan ekonomi. Sejarah mencatat bahwa raja-raja yang memerintah, begitu melihat keadaan Israel yang terpuruk karena politik dan keamanan, diancam dari negeri Asyur, diancam dari negeri Babel, diancam dari banyak bangsa. Itu membuat mereka betul-betul sangat kewalahan, saudara. Ditambah lagi dengan keterpurukan ekonomi mereka. Bahkan dikatakan dalam masa-masa pemerintahan Menahem, saudara, ia membebankan rakyatnya terhadap hutang kerajaan sebesar 1.000 talenta, yaitu perak kepada rakyat. Uang rakyat ini dipakai untuk apa? Untuk menyogok Raja Asyur. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-20, saudara. Ayat 20. Ini kejahatan Menahem. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel. Coba. Penyembahan berhala marak. Ya, tempat-tempat pemujaan kepada ilah-ilah lain itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ditambah lagi kejinya raja terhadap rakyatnya sendiri. Membebankan hutang negara kepada rakyat. Dan atas beban semua orang yang kaya raya. Jadi orang kaya, ya, itu beban hutangnya dibayar oleh rakyat miskin. Saudara. Untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Nyogok Asyur supaya tidak diserang dengan cara apa? Membebankan rakyat untuk memberikan upeti kepada Asyur. Ini yang mengatur Menahem. Ini bagian dari kejahatan raja-raja. Yang Allah sendiri tidak habis pikir. Mengapa raja umat pilihan Allah seperti ini? Dan ini betul-betul terjadi, saudara. Ya. Nah ini utara ini. Kerajaannya kayak begitu tuh. Kondisinya kayak begitu. Saling membunuh untuk menaik tahta. Membebankan rakyat terhadap pajak yang tinggi. Yang tidak semestinya dibebankan kepada rakyat. Lalu pemujaan ilah-ilah lain. Berhala-berhala marak di sana sini. Itu kerajaan utara. Allah sangat sedih. Sekarang mari kita lihat ayat kerajaan yang selatan, saudara. Ya, kerajaan yang selatan. Di Yehuda ada raja namanya Raja Amasya. Raja Amasya ini digantikan oleh anaknya namanya Asaria. Alkitab mencatat sebagai raja yang menaklukkan yang benar di mata Tuhan. Jadi Amasya mati, ya, diganti oleh anaknya Asaria. Oke, mulus, saudara. Namun selama pemerintahannya Asaria ini berhasil merebut dan membangun kembali kota Elat. Kota Elat itu kota ujung perbatasan Israel dengan Mesir sekarang ini. Sekarang indah sekali, indah sekali. Namun demikian, sekalipun mampu meluaskan wilayah kerajaan, saudara, Asaria juga tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Sehingga apa? Bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda tetap beribadah kepada ilah-ilah asing di tempat pengorbanan itu. Karena perbuatan rajanya seperti itu, menyeret rakyatnya menyembah ilah-ilah asing, maka Tuhan mau tidak mau
menurunkan atau menimpakan tulah penyakit kusta kepada Raja Asaria ini. Bahkan ia diasingkan sampai hari kematiannya, saudara. Diasingkan. Ayat yang kelima. Kita bisa melihat bagaimana bukannya Raja Utara saja yang menyakiti hati Tuhan, tapi Raja Selatan sekalipun diberkati, diperluas daerahnya sampai ke wilayah Elat. Ya, kalau kita baca kemarin pasal yang kemarin, saudara, kita pelajari pasal yang ke-14 ayat 22 itu, perluasan wilayah Yehuda itu sampai ke Elat. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Bukit-bukit pengorbanan tidak dihapuskan. Yes, Allah memberkati. Ya, Tuhan memperluas daerah. Tapi ada bagian kehidupan Raja Azaria yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tulah tetap dijatuhkan. Penyakit kusta yang membuat Azaria sampai mati. Menanggung sakit penyakit. Dan yang menyedihkan adalah dia diasingkan. Azaria memerintah selama 52 tahun, saudara. Ya, memang Azaria ini beribadah kepada Tuhan. Tetapi masalahnya begini, ia memfasilitasi rakyatnya untuk beribadah kepada orang lain, kepada ilah lain. Nah ini masalahnya di sini. Ya. Takut akan Tuhan saja tidak cukup bagi Raja Israel pada waktu itu. Hidup benar di hadapan Tuhan pun belum cukup. Sebab apa? Tugas Raja Israel bukan hanya menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas. Tapi dia juga harus menjaga rakyatnya tetap beribadah kepada Tuhan yang satu. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini yang harus dilakukan oleh raja-raja Israel dan Yehuda. Azaria boleh saja punya rasa takut akan Tuhan, tapi hanya untuk dirinya. Azaria boleh saja ya mendapatkan pengakuan dari Israel, memerintah sama 52 tahun. Tapi hanya untuk dirinya datang kepada Allah. Dia tidak dengan tegas melarang orang-orang Yehuda beribadah kepada ilah lain. Tapi bahkan dia memfasilitasi. Nah ini masalahnya, saudara. Kata memfasilitasi itu bukannya tidak melarang. Tapi kadang malah memberikan sebuah apa? Fasilitas-fasilitas, dorongan. Ya. Belum lagi apa? Kesombongan Raja Azaria ini, saudara. Mari kita akan baca ya ayat 16. Ayat 16. Ayat 16, saudara. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tiflat dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu bagi kota baginya. Maka dimusnahkanlah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Ya. Ini raja-raja yang ini. Lalu ayat yang sampai dengan ayat 21 itu menunjukkan bagaimana bejatnya raja-raja entah utara atau Israel. Ibu mengandung dibelah perutnya, saudara. Ini betul-betul keji. Ini betul-betul menampilkan sebuah perilaku di luar kehendak Allah. Ini betul-betul Allah melihat praktek-praktek kekejian bagi kerajaan utara dan selatan. Makanya utara dihukum Tuhan, dibuang ke Asyur. Selatan dihukum Tuhan, dibuang ke Babel. Kenapa? Karena kejahatannya betul-betul terjadi. Dari apa yang kita baca ini, saudara, kita bisa melihat Allah tidak mau raja-raja utara dan selatan, orang Israel dan Yehuda itu setengah-setengah di dalam mengiring kepada Tuhan. Pelajaran yang dapat kita petik adalah jangan setengah-setengah mengikuti Tuhan. Jangan hanya diri kita sendiri. Kalau kita ini sebagai kepala keluarga ya atau atasan gitu, jangan hanya kita sendiri yang beribadah kepada Tuhan. Sementara kita memfasilitasi anggota keluarga kita, anak buah kita untuk apa? Beribadah kepada ilah-ilah lain.
Kita harus menjadi pelopor dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Toh, saudara tidak bisa membawa karyawanmu untuk datang ke gereja. Mungkin saudara tidak bisa membawa anak buahmu untuk beribadah kepada Allah kita. Tapi kita harus menjadi teladan, menjadi terang, menjadi contoh bagi mereka. Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Dan mereka mempermuliakan nama Bapa di surga. Ada dua hal yang menyakiti hati Tuhan sebenarnya dari peristiwa yang kita baca. Yang pertama adalah bagaimana mereka merebut kekuasaan dengan cara saling menjatuhkan dan melakukan perbuatan-perbuatan atau trik-trik yang jahat di mata Tuhan. Saling bunuh hanya untuk apa? Naik tahta. Politik bangsa asing, cara-cara bangsa asing dipakai oleh orang-orang Israel dan orang Yehuda. Ini satu hal yang membuat Tuhan marah. Yang kedua, tidak memusnahkan ilah-ilah asing. Jadi cara-cara dunia dia pakai, ilah-ilah asing tidak dimusnahkan. Maka Tuhan sampai pada puncak kesabarannya selesai untuk menghukum raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Dan dari pelajaran ini mari saudara, kita ambil manfaatnya. Jangan pernah setengah-setengah mengikut Tuhan. Sekali mengikut Yesus, tetaplah setia kepadanya. Jangan izinkan ilah-ilah lain ambil bagian dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan pakai cara-cara dunia. Hanya karena ingin naik pangkat, kita pakai cara-cara dunia. Menghalalkan segala cara. Jangan sampai saudara. Karena kita ini anak Tuhan, terang. Kita ini garam. Ya, kita harus menjadi pelopor dalam hal kebenaran. Pelopor di dalam hal kekudusan. Pelopor di dalam kebaikan. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara jadi atasan. Kalau saudara jadi pemimpin. Dari leader saudara. Mari belajarlah. Jangan lakukan seperti raja-raja Israel di utara. Dan jangan buat kesalahan dengan separuh hati. Seakan-akan ikut Tuhan, tapi menghalalkan segala cara. Seperti raja-raja di selatan. Dengan demikian kalau kita taat setia, fokus dan bulat hati mengiring kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati sempurna buat kita semuanya. Teladani apa yang Daud lakukan, diberkati Tuhan. Ya, dia melakukan pelanggaran, ditegur bertobat, tidak melakukan kesalahan lagi, dan Tuhan memulihkan kehidupannya, dan menjadi raja yang sangat terkenal dan disegani oleh bangsa Israel. Bahkan Daud dijadikan tolok ukur bagi raja-raja berikutnya. Hai raja-raja Israel, hai raja-raja utara dan selatan, kalau hidupmu sama seperti Daud nenek moyangmu, aku akan memberkati engkau dan kekalah tampuk kerajaan sampai kepada keturunan-keturunanmu. Daud mendapatkan itu semuanya. Kenapa? Karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Daud ditegur bertobat. Tidak mengulangi kejahatannya lagi. Dan hatinya sangat berkenan kepada Tuhan. Demikianlah raja-raja Israel diharapkan sama seperti Daud. Tapi sayangnya mereka tidak lakukan itu. Kita belajar, milikilah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Lembut supaya dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah. Dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah. Dan itulah 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Kami mengerti sekarang bagaimana Tuhan menghukum kerajaan utara sampai dibuang ke Asyur. Karena 99 rajanya jahat di mata Tuhan. Bagaimana pertumpahan darah terjadi. Bagaimana penindasan terhadap rakyatnya terjadi. Raja lebih menghormati Raja Asyur dibanding mensejahterakan rakyatnya. Membebankan upeti yang besar kepada rakyatnya di tengah kesulitan hidup. Pantas Tuhan murka. Pantas Tuhan marah kepada kerajaan utara. Kemarahan Tuhan kepada kerajaan utara tidak dilihat oleh kerajaan selatan sebagai sebuah pelajaran. Ya, mereka menyembah Tuhan tapi tidak masih mengizinkan, memfasilitasi rakyatnya untuk beribadah kepada Allah-Allah lain.
Kami tidak mau seperti ini ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami nggak mau seperti utara dibuang ke Asyur, selatan dibuang ke Babel. Kami mau ada di dalam covering Tuhan, perlindungan Tuhan, pagar keselamatan ada dalam hidup kami. Supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dari pelajaran ini kami dapat petik, tetap setia kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang benar dan kudus di mata Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai, memberkati. Bukan hanya kami saja, tapi juga keturunan-keturunan kami berikutnya. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan, kekal, sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.